Gimana caranya lunas utang? Ada trik apa untuk selesaiin utang? Bukan masalah caranya. Cara nggak penting. Yang utama adalah fokus. Ya, nah teman-teman, hampir semua orang mindset dan pikiran bawah sadarnya itu berfokusnya di utang. Ya, bagi yang punya utang ya, fokusnya di utang. What we focus on grow. Jadi apapun yang kita fokuskan itu akan bertumbuh, teman-teman. Ya, cek ya, coba cek nih. Attention kita, perhatian kita itu di mana? Ya, attention kita itu di mana? Beresin utang, lunas utang, solusi utang, selesain utang, ya, cara mengatasi utang lah, terus gimana solusi menghindari utang, gimana punya utang beresinnya, ya, cara cepat untuk lunas utang, ya. Nah, teman-teman, ibarat kalau balon ya, ini ada balon nih, ya, sekali kita mikir utang, ya, itu kayak ditiup, utang, ya, utang, makin besar kan teman-teman, ya, makin besar, akhirnya meledak, ya. Jadi kalau kita fokuskan di utang, yang semakin membesar adalah utangnya, teman-teman, ya, utangnya makin lama makin besar dan akhirnya boom, ya, luar biasa. Jadi pindahkan fokusnya ke uang. Ya, jadi kita pindahkan fokus kita ke uang. Misal nih teman-teman ya, punya utang 100 juta lah, katakanlah ya, contoh. Berarti kan minus 100 juta. Ya. Nah, kita fokuskan pikiran mindset kita, gimana caranya supaya uang 100 juta hadir di diri kita. Gimana caranya kita bisa menghasilkan uang 100 juta ataupun mendapatkan 100 jutanya. Yang nantinya 100 juta ini untuk bayar utang itu. Ya, kalau yang berkarir nih, bolehlah cari penghasilan tambahan misalnya, ya. Ataupun kalau yang berbisnis, coba cek strategi marketingnya, gimana caranya supaya jual lebih banyak, ya, supaya bisa nambah hasil lebih besar, income dan lain sebagainya. Terus pertanyaan, John, sama aja dong. Ya, utang 100 juta, dapetin uang 100 juta, apa bedanya? Ya, beda teman-teman, beda. Ya, bedanya di mana? Energy. How do you feel? Gimana perasaan Anda? Coba ya, cek. Saat kita berfokus di utang, ya, gimana perasaan Anda? Oh, depresi ya, stres pastinya. Aduh, stres. Belum bayar cicilan, aduh udah mau jatuh tempo, gimana ya? Down, sedih yang pasti, ya. Nah, kalau perasaan-perasaan itu, energinya gimana? Low, rendah, iya kan? Nah, hukum tarik menarik, low energy akan attract hal-hal yang low juga untuk datang ke kita. Salah satunya yang low energy adalah utang. Jadi fokus di utang akan semakin menarik utang banyak datang ke kita. Nanti ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang, teman-teman. Ya, coba kita lihat. Kalau kita fokusnya di uang, ya, gimana caranya supaya dapat uang 100 juta kan gitu. Nah, energi gimana teman-teman? Saat teman-teman mendapatkan uang, wah lumayan nih, dapat 5 juta. Dapat uang, happy nggak? Senang nggak? Ya, gini deh, saya kasih nih. Saya ada 3 juta nih ya, 3 juta nih. Buat kamu deh, ambil. Happy nggak dapat uang? Happy. Ya, jadi kalau kita fokusnya di uang, kita dapat uang, itu kita happy. Pada saat happy, energinya naik. Ya, hukum tarik menarik, high energy akan attract, menarik hal-hal yang high energy juga datang ke kita. Dan salah satunya yang high energy adalah uang, money, ya, money. Dapat 5 juta, wah lumayan nih, dapat duit 5 juta, yes, ya. Boleh ditabung atau mau dicicil? Oh, cicil dulu lah buat bayar utang. Oh, lumayan, tinggal 95 nih, nggak apa-apa. Dapat lagi 3 juta, ya. Fokusnya di uang, teman-teman, ya. Dapat lagi 3 juta, bayar lagi, lumayan, tinggal 92, ya. Disitulah bedanya, teman-teman, ya. Law of attraction-nya dan energinya, ya. Sama-sama 100 juta angkanya, ya.
tapi beda di energinya, beda di hasilnya. Ada kalimat ya, seperti ini. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kelihatannya nggak fair ya teman-teman ya. Tapi ini bener loh ya. Coba deh kalau teman-teman ya pernah berada di sekeliling orang kaya ya, pernah ketemu atau sering ketemu dengan orang kaya, teman-teman rasakan gimana energinya. Feel-nya beda teman-teman ya. Kenapa orang kaya bisa semakin kaya? Karena mereka fokusnya di solusi, bukan di masalah. Nah dalam hal ini ya kan kita utang dan uang ya. Jadi mereka fokusnya di uangnya. Nah pada saat mereka fokus di uang, energi mereka up, naik. Ya, balik lagi ke hukum tarik menarik. Pada saat energinya tinggi, maka yang datang dan tertarik ke kita adalah yang energinya juga tinggi. Termasuk uang salah satunya. Makanya mereka semakin kaya. Sebaliknya, orang miskin berfokusnya di utangnya, di masalah ya. Jadi, energi mereka low. Hukum tarik-menarik, energi low menarik yang low juga, yang rendah juga. Makanya kenapa utangnya makin banyak. Itulah orang miskin semakin miskin. John, mudah gak sih untuk shift the mind? Ya, maksudnya untuk ubah nih, dari tadi fokusnya kan di utang gitu kan. Saya mau ubah ke uang. Gitu ya. Mudah gak sih? Sulit teman-teman, tapi bisa ya. Kenapa sulit? Karena kita baru belajar. Ambil contoh ya, kita belajar nyetir, mengemudi ya, motor ataupun mobil. Pertama kali saat teman-teman belajar ya, itu gimana rasanya? Kikuk iya, bingung iya ya, injek rem sama gas itu bisa ketuker misalnya ya, ataupun persneling, sen kanan, sen kiri, kapan harus belok nih, kapan harus stop, gimana parkirnya ya, mundur ya kan, terus kira-kira gasnya berapa kilometer, kan seperti itu teman-teman ya. Itu namanya belajar. Sulit kan awalnya, tapi begitu alam pikiran bawah sadar sudah membuatnya jadi program, mengemudi jadi auto ya. Sekarang teman-teman nih udah lewat berapa saat mengemudi, menyetir, masih susah nggak? Masih sulit nggak? Ya, sudah lancar jaya, benar ya. Begitu juga dengan fokus pikiran kita. Pada saat kita selalu berfokus di utang, nah sekarang kita belajar untuk mengubah mindset ini, ya, supaya fokusnya ke uang. Jadi, shift your mind. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, pada saat kita mulai berpikir ya, aduh utang gitu ya, langsung stop. Teman-teman sadari, stop. Aduh, aku mikir apa nih? Ya, stop, alihkan, yuk kita fokus ke uang. Jadi shift the mind, langsung switch gitu loh teman-teman ya. Tiap kali pada saat mikir lagi kan, aduh jatuh tempo, stop, mikir apa nih? Yuk fokus, gimana ya caranya dapetin uang. Jadi teman-teman latih seperti ini terus menerus ya, latih terus menerus supaya bisa terbiasa lama-lama. Karena program lama kita kan mikirinnya utang ya. Nah sekarang untuk switch ke program yang baru dengan cara sadari. Latihan seperti ini terus-menerus sampai mindset kita, fokus kita benar-benar di uangnya. Oke, nah teman-teman kalau dirasa video ini bermanfaat ya, boleh dong like-nya dulu ya. Kalau ada yang mau dibahas, mau ditanyain, jangan sungkan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di next video. Thank you and bye for now.